hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. Sampai sore ini kita masih diberikan semuanya oleh Allah Ta'ala, baik berupa kesempatan, kenikmatan, sehingga dengan nikmatnya kita bisa menyelesaikan siam atau puasa tahun ini dengan lancar, meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, tak lupa marilah senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam kita untuk uswah hasanah Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta sampai juga kepada umat Islam, kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di penghujung bulan puasa. Kita sudah berada di tanggal 30 Ramadan, dan tinggal 30 menit lagi, setengah jam lagi sudah masuk 1 Syawal 1441 Hijriah. Sehingga materi yang akan kita sampaikan pada
kesempatan terakhir di puasa tahun ini 1441 Hijriah ini, yaitu tentang tuntunan ya, atau tutorial ya, Idul Fitri di rumah saja, karena bagaimanapun kita sudah mengetahui secara bersama sekarang kita berada di tengah wabah, di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun kita sekarang berada di tengah-tengah dikepung oleh wabah COVID-19 ini, tetap kita akan melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, salah satu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat Idul Fitri. Tentunya sebelum masuk ke tutorial atau tata cara sholat Idul Fitri di rumah, perlu saya mulai tentang tinjauan umum tentang Idul Fitri. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari raya dalam Islam itu disebut dengan kata Aidun. Karena pada hari itu Allah Ta'ala mempunyai kebaikan dan kemurahan yang kembali berulang-ulang dan diberikan kepada umat Islam, diberikan kepada makhluk-makhluknya setiap tahun yang membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Sehingga dari kata Aidun yang berarti berulang-ulang, yang berarti kembali ya, ini sebagai salah satu bentuk kemurahan dari Allah Ta'ala ya, memberikan hari spesial ya, waktu yang sangat bahagia terutama untuk umat Islam ya, karena disebut dengan hari raya sebagai bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diulang-ulang setiap tahunnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kata Aidun yang selalu diterjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai dengan kata hari raya ya, menurut istilahnya adalah al-mausim, yaitu musim. Jadi kata Aidun ini bisa diterjemahkan dengan bahasa lain, ya dengan kata lain yaitu al-mausim, yang artinya disebut dengan musim. Nah, kita mengetahui bersama kalau musim itu berarti ya akan terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Nah, makanya tadi yang pernah saya sampaikan di awal, Aidun itu berarti ya waktu ya, sebuah waktu ya, satu waktu yang bisa dilalui ya, yang bisa dirasakan oleh makhluk Allah, oleh umat Islam kaum muslimin secara berulang-ulang, sama seperti musim ya, sama seperti musim yang akan terjadi secara berulang-ulang. Baik jamaah rahimakumullah, nah, ini baru satu kata penyebutan dengan kata Aidun. Nah, kemudian kalau kita sandingkan ya, kalau kita kaitkan dengan kata fitrun, Idul Fitri ya, Idul Fitri. Aidun berarti adalah kembali ya, berulang-ulang. Fitrun ini dari kata iftar yang artinya berbuka. Jadi setelah kita berpuasa ya 1 bulan ya, di bulan Ramadan baik 29 hari atau 30 hari, nah, maka ada satu hari ya, ada satu hari raya disebut dengan Idul Fitri, hari yang diperbolehkannya ya berbuka, makan, minum seperti hari-hari lainnya. Nah, sehingga disebut dengan fitri. Meskipun ada ya yang menafsirkan, ada yang menjelaskan, ada yang memaknai fitrun ini dengan arti fitroh yang artinya kesucian. Nah, sehingga banyak juga yang memaknai dengan hari bermaaf-maafan ya. Dengan kata ya mohon maaf, dengan semboyan mohon maaf lahir dan batin ya. Tapi jamaah rahimakumullah, yang lebih tepat ya, yang lebih benar kata Idul Fitri di sini adalah fitrun iftar, yaitu kembalinya ya berbuka ya, makan minum seperti hari-hari sebelumnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, puncak dari hari raya Idul Fitri ini ya, simbolnya, puncaknya diekspresikan dengan melakukan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat Idul Fitri. Tentunya sholat Idul Fitri ini sudah
dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW pertama kalinya ya ketika beliau sampai di Madinah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, jadi itu ya pengertian ya makna dari Aidun dan juga Fitri. Termasuk juga nanti ya di bulan Dzulhijjah ya kita akan merayakan satu hari lagi, hari raya Islam yang kedua yaitu Aidul Qurban. Ya, kurban secara bahasa artinya qoroba yang artinya mendekatkan. Jadi hari yang dispesialkan, yang dikhususkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban. Baik jamaah rahimakumullah, baik Idul Fitri maupun Idul Adha umat Islam ya disunahkan untuk melakukan sholat hari raya. Nah, hal tersebut dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dari Ibnu Umar ya, dari Ibnu Umar bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW ya dan juga sahabatnya yang tercinta, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya, mereka berdua melakukan sholat 2 hari raya sebelum khutbah dilaksanakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini adalah dasar yang dijadikan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ya sebagai dasar yang sangat kuat ya, sunnah makbulah kalau bahasa di Majelis Tarjih, sebagai sunnah makbulah, sebagai dasar yang kuat untuk melaksanakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah muakkadah, yaitu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Ya, jadi Nabi dan para sahabat-sahabatnya, kalau dalam hadis tadi disebutkan bersama dengan sahabatnya, ya, dengan sahabatnya Abu Bakar, mereka sholat dulu ya sebelum melaksanakan khutbah. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya yang namanya sholat Idul Fitri ini dilaksanakan ya pada hari pada tanggal 1 Syawal ya, pada tanggal 1 Syawal. Nah, kemudian sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri tentunya banyak sekali amalan-amalan ya yang dianjurkan, yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang harus kita lakukan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Pasti ya ada amalan-amalan tertentu ya yang harus kita kerjakan sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Kemarin 1 bulan penuh di bulan puasa ini ya kita sudah memaksimalkan 4 amalan yang paling pokok di bulan puasa ya. Kita sudah totalitas dalam tadarus Quran, dalam bersedekah, kemudian dalam qiyamul lail, qiyam Ramadan, dan juga ditutup dengan i'tikaf. Nah, tentunya ketika kita menyambut 1 Syawal ya, hari Idul Fitri, ada amalan-amalan yang pokok ya, ada perbuatan-perbuatan yang afdal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu memperbanyak takbir ya, memperbanyak takbir. Jadi ini amalan pertama ya yang disunahkan, yang dianjurkan dengan kuat sekali ya. Ketika masuk 1 Syawal maka dianjurkan memperbanyak takbir. Baik secara person, secara sendiri-sendiri ya, atau mungkin secara berkeluarga ya di rumah masing-masing karena memang sekarang di tengah wabah COVID-19 ya, atau mungkin di musola atau di masjid-masjid kita. Tentunya sekarang kita masih dikepung oleh wabah COVID-19, kalaupun tetap melaksanakan takbir ya, takbiran di musola maupun di masjid-masjid, tentunya harus tetap mengindahkan atau sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, tidak berkerumun ya, tidak mengumpulkan banyak orang ya, mungkin hanya cukup 5 ya atau 7 orang ya, dan sekali lagi harus sesuai dengan protokol kesehatan ya, diberi jarak ya dan sebagainya. Tentunya jamaah rahimakumullah ya, meskipun sekali lagi kita berada di wabah pandemik COVID-19 ini, sekali lagi jangan sampai menyurutkan kita untuk mensyiarkan takbir ini ya ketika sudah masuk 1 Syawal 1441 Hijriah.
Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185. Jadi bisa dibuka dalam Quran. Ini satu mushaf ya, satu wajah dalam Al-Quran ya. Jadi satu wajah ayat ini, satu wajah, satu halaman dengan syariat puasa. Kalau syariat puasa ya, kutiba alaikumusiyam, yaitu kan ayat 183 ya, dan ditutup atau di halaman di pojok bawah ya, di situ ada syariat, ada firman Allah yang menyuruh kita untuk memperbanyak takbir. Jadi memang satu wajah, satu rangkaian. Ketika puasa kita sudah selesai, maka salah satu amalan yang harus kita maksimalkan ketika masuk satu Syawal yaitu takbiran. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu sempurnakan, cukupkan bilangannya, bilangan puasanya. Kalau enggak 29 ya, 30 hari. Kalau sudah cukup puasanya sesuai dengan bilangan ya 29 atau 30 hari ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka walitukabbirullaha, maka hendaklah perbanyak takbir, perbanyak mengagungkan nama Allah ya, atas petunjuk Allah yang sudah kita rasakan, yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Wala'allakum tashkurun, supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Takbir ya, dari ayat ini takbir, memperbanyak takbir bisa disebut juga, bisa dikatakan juga sebagai ekspresi bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah menyelesaikan, karena kita sudah bisa melaksanakan ibadah siyam dan ibadah-ibadah lainnya, sodakoh, tadarus, qiyam ya, dengan lancar, dengan sebaik-baiknya ya, dengan iman dan ikhlas kepada Allah. Maka wujud rasa syukur kita itu, karena sudah bisa beribadah siyam dengan lancar, dengan tenang, maka salah satu wujud syukurnya yaitu walitukabirullah, yaitu memperbanyak takbir kepada Allah ya, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapa kali lafaz takbir itu? Karena di tengah-tengah kita ya, ada yang menyebutkan, ada yang takbiran dengan lafal 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan ya, yang familiar ya, yang sering kita dengar lafal takbirnya 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, 3 kali. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertanyaan tadi ya, lafal takbir 2 atau 3 kali sebenarnya sudah dijawab oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ya. Bisa dibuka jamaah semuanya, kalau kita punya buku Tanya Jawab Agama ya, jilid 1 halaman 95, di situ sudah sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali jawaban dari Majelis Tarjih PP Muhammadiyah 2 atau 3 kali. Maka ini saya baca ya, dari buku Tanya Jawab Agama jilid 1 halaman 95 ya, takbir pada hari raya Idul Fitri dan Adha ya, jadi baik Idul Fitri maupun Adha itu ya, jelas ini harus sesuai dengan tuntunan agama, sesuai syariat Islam, karena termasuk salah satu ibadah mahdhah. Oke. Memang ada 2 riwayat di sini. Ada 2 riwayat. Pertama, ada yang menyebutkan takbir diucapkan 3 kali menurut riwayat Abdur Razik dari Salman yang berbunyi kabiru, bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Jadi hanya dengan lafaz seperti itu saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Nah, tapi ya, ini yang diambil oleh
Majelis Tarjih PP Muhammadiyah karena lebih rojih, lebih kuat ya, yaitu dengan dalil yang menyebutkan takbir, lafal takbirnya hanya 2 kali ya. Riwayat ini ya datang dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud yang berbunyi Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jadi jamaah rahimakumullah ya. Jadi kalau di tengah-tengah kita ya, atau mungkin kita sebagai warga Muhammadiyah ya, maka lebih baiknya ya kita menggunakan takbir dengan lafal 2 kali ya, karena ini yang dipilih ya, yang dipilih oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Tapi ya, kalau kita sudah mengambil lafal takbir yang 2 kali ini, tentunya ya jangan sampai menyalahkan ya, jangan sampai mengkritik, menyalahkan saudara-saudara kita yang takbirannya dengan lafal 3 kali ya. Karena masing-masing punya dasar sendiri ya. Dan hadisnya sama-sama ada, sama-sama sahih. Tapi sekali lagi karena kita di Muhammadiyah, di Persyarikatan Muhammadiyah dan sudah ditarjih oleh tim Majelis Tarjih, maka kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Baik jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain memperbanyak takbir ya, selain memperbanyak takbir dengan lafal 2 kali itu, maka selanjutnya salah satu perbuatan amalan yang harus kita maksimalkan ketika masuk 1 Syawal itu yaitu berhias dan memakai pakaian bagus dan wangi-wangian. Ini ditujukan ya, atau dimaksimalkan ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi orang yang akan melakukan sholat Idul Fitri ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, disunahkan, dianjurkan agar berpenampilan rapi ya. Memang sebelum sholat ya disunahkan juga untuk mandi besar ya, mandi besar, kemudian memakai pakaian yang bagus ya, tidak harus baru di sini ya, karena teks hadisnya berbunyi ajwada ya, berbunyi ajwada yang artinya itu yang paling bagus, yang paling baik. Jadi bukan yang paling baru ya. Sehingga sering kita dengar salah satu petikan kalimat yang sering kita dengar dan akan muncul ketika Idul Fitri ini ya, yaitu kata atau petikan itu ya, laisal aid bilibasin jadid walakinnal aid ya biimanin yazid ya. Jadi itu ya, hari raya itu bukan bilibasin jadid, bukan dengan baju yang baru, yang jadid. Walakinnal aid, akan tetapi hari raya itu ya biimanin yazid, dengan iman, dengan ketakwaan yang senantiasa tambah. Karena sesuai dengan tuntunan puasa, sesuai dengan syariat puasa, la'allakum tattaqun. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meskipun besok kita sholat di rumah masing-masing ya, maka mari kita maksimalkan sunnah ini. Meskipun kita sholat idnya di rumah masing-masing ya, tetap kita memaksimalkan sunnah ini, memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang ketiga ya, yang harus kita kerjakan juga ya sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, atau termasuk tadi ya rangkaian perbuatan yang harus kita kerjakan ketika masuk 1 Syawal, yaitu ada sunnah lagi dari Nabi Muhammad SAW, yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ini yang membedakan dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha ya sunnahnya tidak makan dulu, makannya nanti ketika hewan kurbannya sudah disembelih, dimasak, nah baru makan bersama-sama. Tapi kalau sholat Idul Fitri maka sunnahnya silahkan makan dulu. Sunnah, hukumnya sunnah. Jadi besok sebelum sholat Idul Fitri silahkan makan dulu ya. Atau mungkin masih ada kurma, masih ada roti ya dan sebagainya. Dasarnya dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kulat tamarat, rawahu Bukhari.
Dari Anas bin Malik menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya, la yaghdu yaumal fitri, beliau tidak keluar untuk sholat Idul Fitri ya, hatta ya'kula tamarat, sampai makan beberapa biji kurma ya, biasanya ganjil ya, karena sesuatu yang ganjil ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3, 5, 7 dan selanjutnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu ya, sebelum sholat Idul Fitri disunnahkan untuk makan terlebih dahulu, meskipun hanya makan ringan saja. Sebenarnya masih ada sunnah-sunnah lain ya, yang harus kita maksimalkan, yang harus kita kerjakan sebelum sholat Idul Fitri. Seperti ketika berangkat dan pulang menuju Tanah Lapang untuk sholat Idul Fitri ya, melalui jalan yang berbeda, jalan yang lain ya. Tapi tentunya sunnah ini tidak bisa kita kerjakan ya, karena besok untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, kita mengikuti surat edaran maklumat dari PP Muhammadiyah bahwasanya ketika berada di wabah pandemi COVID-19 ini, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bersama jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Silahkan ya, bagi Anda semuanya besok yang sudah berniat atau dari sekarang sudah berniat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing ya, silakan sebagai kepala keluarga ya, sebagai bapak ya, maka harus bertanggung jawab ya, menjadi imam sekaligus sebagai khotib ya. Tutorialnya jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya, caranya adalah sholat Idul Fitri ini tidak dibuka, tidak dimulai dengan azan dan iqomat, dan juga tidak dimulai dengan sholat sunnah sebelumnya. Ya, jadi silahkan dikerjakan kalau sudah masuk waktunya ya, kurang lebih ya, kalau kita sekarang berada di WIB waktu bagian barat ya, maka kurang lebih bisa dilaksanakan waktu awalnya kurang lebih jam 6:30 lah ya, jam 6:30. Atau mungkin mau agak santai, agak slow ya, menunggu keluarga yang lainnya, silahkan jam 7, jam 7:30 boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya awal waktunya ya tadi kurang lebih jam 6:30 ya. Jadi 2 jam setelah azan subuh ya, 5:30, 5:30, 6:30. Jadi 6:30 sudah siap tanpa azan, tanpa iqomah ya, silahkan dirapikan jamaahnya. Mungkin ada istri ya, ada anak-anak ya, ada orang tua juga mungkin ya. Sawwu sufufakum, diluruskan ya safnya, barisannya, dan langsung takbiratul ihram. Ya, niat dalam hati jelas ya, niat dalam hati tidak perlu dilafadzkan ya, sudah sesuai dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah ya. Niat dalam hati takbiratul ihram ya, kemudian Allahu Akbar takbiratul ihram, nah, kemudian ditambah dengan takbir zawaid atau takbir tambahan ya, sebanyak 7 kali ya. Jadi 7 kali ini di luar takbiratul ihram. Kalau digabungkan di total dengan takbiratul ihram maka menjadi 8. Tapi dipisah di sini ya, takbiratul ihram, kemudian takbiratul ihram ya, kemudian takbir zawaid 7 kali ya, kemudian ta'awud, basmalah, al-fatihah, waladhdallin, amin. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim, nah, sunnahnya surat al-a'la ya, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian ruku ya, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi. Nah, kemudian bangun ke rakaat kedua. Nah, maka takbirnya ya, takbir zawaidnya tidak 7 lagi, akan tetapi berapa? 5 kali. 5 kali. Kalau sudah selesai takbir zawaidnya 5 kali, lanjut seperti rakaat pertama ya, bismillah, baca Fatihah, kemudian amin ya, dan membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian kalau ada bapak yang menjadi imam di sini ya, tidak hafal surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah
surat-surat yang paling mudah yang sudah dihafalkan. Jadi sunnahnya memang Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Al-Qamar juga ada yang menyebutkan riwayat seperti itu. Tapi kalau memang tidak bisa ya, maka faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang sebisanya saja. Udah selesai salam, silakan duduk sebentar, ditutup dengan khutbah. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi khutbah, jadi sholat dengan khutbah ini satu paket ya, satu rangkaian. Memang afdolnya kalau ya sholat, kalau sudah sholat Idul Fitri dilengkapi dengan khutbahnya. Meskipun ada pendapat dari ulama yang menyebutkan ya sah-sah saja hanya sholat saja tanpa khutbah. Tapi bagaimanapun ya ini sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah muakkadah. Jadi mari kita maksimalkan sebaik mungkin. Ketika sholat sudah kita selesaikan, maka kita tutup juga dengan rangkaian yang terakhir yaitu khutbah Idul Fitri. Karena kita laksanakan di rumah masing-masing, tentunya ya tidak terlalu panjang, jangan terlalu panjang, sebisanya saja. Dan yang perlu kita seragamkan, yang perlu kita sampaikan di sini jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khutbah dibuka dengan salam dan langsung dengan tahmid, dengan memuji kepada Allah. Tidak dibuka dengan lafaz takbir. Tapi ya perlu dipahami di sini, meskipun dibuka dengan kalimat tahmid, syahadatain, sholawat ya, tapi tetap disunnahkan, dianjurkan juga untuk memperbanyak takbir di dalam khutbahnya itu. Jadi tidak dimulai dengan takbir, tapi mengucapkan lafaz takbirnya itu di dalam khutbahnya. Silahkan khutbah ya, kemudian sampaikan materi secukupnya ya, satu ayat atau dua ayat, perbanyak takbir juga dalam khutbahnya, dan ditutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khutbahnya hanya satu kali ya, beda dengan Jumatan ya. Kalau khutbah Jumat 2 kali, tapi kalau khutbah Idul Fitri sesuai dengan majelis tarjih, maka khutbahnya hanya 1 kali saja. Materi sudah disampaikan, tutup dengan doa ya, tutup dengan doa kepada Allah, tentunya dengan mengangkat jari telunjuk ya, minta kepada Allah, kemudian tutup dengan salam. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, waktu sudah menunjukkan 17.31 menit, jadi sudah masuk waktu maghrib. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Dan kami mewakili dari panitia, dari pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kuto Arjo, menyampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang senantiasa mengikuti siaran live kami ya, dimanapun berada ya, selama 1 bulan full ini ya, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga puasa kita 1 bulan ini diterima oleh Allah Ta'ala ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga kita digolongkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan yang paling penting, semoga kita bisa ditemukan lagi dengan bulan puasa tahun depan, Ramadan 1442 Hijriah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته.